Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Semuanya gelap. Nah, dibelok wae. Gawe teu bener. Ambak si tuan teh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam ini masih ditemani sama Om Sansan di Majalaya. Iya. Kenapa Om ngajakin kita ke sini? Ini katanya pabrik yang pertama di Majalaya, pabrik tekstil tenun gitu. Makanya kan dulu ya. Jadi dulu kan Majalaya itu terkenal dolar. Jadi emang ada beberapa pabrik terbesar di Majalaya, termasuk ini. Cuma sayangnya udah Terbengkalai, udah nggak dipakai. Iya. Dan yang menarik adalah katanya sih masih ada makam Belanda di sini. Iya betul. Jadi bisa dipastikan mungkin akan didominasi oleh Belanda. Ya Belanda. Kalau Om Sansan lihatnya apa di sini? Di sini kita pas mau masuk aja, di sini ada suara kayak gamelan, kayak ada pergelaran seni yang kayak suara musik-musik gamelan di sini. Mungkin dulunya teh ada pergelaran di sini untuk acara. Oke, baiklah kalau begitu kita akan masuk ke dalam. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, Comment, komen, and likes. Oke, sekarang kita berada di tengah-tengah nih. Ini di sebelah kanan gedung, sebelah kiri juga gedung. Katanya sih kalau yang kanan ini tempat pertunjukan, katanya emang dulu selalu ada pagelaran-pagelaran buat apa ya? Buat ownernya gitu? Iya mungkin itu kayak hiburannya kali ya. Tapi ada suara gamelan yang khas banget itu. Kayak berasal dari kayak Jawa gitu, gamelan. Nah seperti itu. Dan ini kedengeran pisan, kejelasan banget. Itu kita udah masuk aja tuh di belakang tuh ada sosok teh. Sosok apa Om? Ini kalau dibilang kayak jin mah bukan teh. Jadi di atasnya teh ada tanduknya juga tapi di belakang. Oke. Baiklah sebelum kita masuk ke dalam Om, aku pengen tahu cerita tentang Majalaya ini dari Angga gimana? Ya, Majalaya itu sebenarnya satu tempat dengan banyak versi cerita sejarah yang diyakini sampai saat ini. Ada yang nyebut Majalaya ini salah satu nama dari dua orang nama zaman dulu, Maja sama Laya ada. Kemudian ada juga yang menyangkutkan dengan nama Majapahit karena ternyata ditemukan juga artefak dari zaman Majapahit di daerah ini. Kemudian satu lagi perubahan dari nama Belanda zaman dulu. Kalau tidak salah dulu disebutnya Majaraya. Ketika Belanda masuk dirubah menjadi Majalaya. Gitu. Yang Iya. aduh telinga aku ngik langsung. Itu ganggu banget. Oke. Ya. Terus yang menarik tentang tempat ini ada nggak yang aku ketahui? Ya, Majalaya kalau orang Bandung bahkan di Indonesia mungkin waktu itu terkenal dengan satu tempat penghasil tenun yang baik. Iya. Oke. Di mana tadi dibilang jadi sebagai kota dolar. Iya. Karena hasil tenun di daerah Majalaya ini bisa dikirim sampai ke luar negeri nih, dibutuhkan kemana-mana. Nah, kalau ngomongin masa-masa Belanda, kalau tadi dibilang di belakang masih ada makam Belanda, mungkin karena ini salah satu daerah yang jadi jajahan Belanda yang dirubah saat itu memang tempat-tempat kecilnya itu dipakai untuk penenunan. Tetapi ketika Belanda masuk, ada waktu itu istilah tanam paksa. Mereka dipaksa untuk menanam kopi dan sebagainya. Nah, Belanda pun sudah sampai ke area ini. Oke, jadi memang ada peninggalan-peninggalan Belanda di tempat ini Masih gitu. ada, masih ada. Dan kita akan mencari tahu nih kira-kira
di bangunan-bangunan yang sudah kosong ini ada yang bisa kita cari tahu nggak cerita-cerita tentang mereka, atau mungkin sejarah yang belum terungkap, atau bahkan mungkin sosok-sosok yang menarik untuk kita cari tahu. Kita masuk ke dalam ya Om? Iya. Oke. Kenapa? Ya. Di mana ini? Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Semuanya gelap, gelap, gelap. Kamu memang tinggal di sini atau tidak? Iya. Ada yang mengganggu kah di sini? Saya mau bicara dengan kamu tapi Lepaskan, lepaskan. apa yang kamu buat kamu diam di sini sekarang? Ayo. Oke, ditutup. Aduh, nggak kuat tak. Kita naon? Tidinya tuh kayak dari gorong-gorong gelap gitu. Itu ada air sih, ada kotak kayak sumur. Oke. Itu yang ditangkap dari masa lalu, itu seperti ada salah satu korban yang jatuh terperangkap di sumur atau di gorong-gorong dan itu dijadikan sebagai tumbal. Jadi sehingga dia meninggal dalam keadaan dia terluka gitu. Oh, oke. Oh my God. Dan dia ingin ditolong tapi setidaknya tidak ada yang bisa gitu karena posisinya di situ. Oke. Pas tadi di awal itu kan kedengeran gitu suara kayak gamelan, pergelaran. Dan mungkin itu adalah salah satu tumbal dari sini. Oke. Terus apa lagi Om yang bisa ceritain? Dan ini tuh ada beberapa perempuan yang benar-benar ngerasa tersiksa di sini. Jadi banyak tekanan juga. Jadi berteriak seperti itu. Yang daerah mana yang paling Om Sansan? Yang di situ. Oke. Itu akan jadi bagiannya Indi sama Kakang sama Iko. Kita coba biarin mereka ke situ. Oke, guys. Kita disuruh interest nih gue nih. ke ruangan ini, Kang. Kang interest ke apa, Kang? Karena ini bangunan Belanda kah atau gimana? Terlihatnya. Karena pelakonnya terlihat pakai bambu kepang dan kapur. Oh iya. Cuman detail banget ya. kalau identik sebenarnya nggak kelihatan dari luar juga dari lokakannya, tapi mungkin fungsinya pabrik-pabrik semi modern pada saat itu, tekstil, apalagi kan jarang ditemui ya, kita jarang banget ke pabrik-pabrik Betul. tekstil. Sebelum-sebelumnya mungkin kayak hasil bumi dan lain-lain. Dari bangunannya beda, cuman kalau lihat dari jendela besar, pintu tinggi, Ceiling tinggi, ciri khas banget. plafon atapnya pakai apa tadi, bambu kepang dan diaci pakai kapur gitu. Jadi bisa memvalidasi lah. Cuman tahunnya spesifikasinya nggak tahu. Iya sih. Nah, Gitu guys. juga kita kan tadi sama tim satu suruh ke sini teh. Ada apa ya? Mau agak masuk. Suruh masuk lagi ke dalam. Iya, yuk. Hebat ini. Iya, masa di sini doang? Ya anaknya makin ke dalam sih, sambil jalan aja guys. Kayaknya ada sarang burung. Sarang burung wale. Kiri ya. Wow.
ternyata spesial. Ya, masuk astagfirullahaladzim. Iya, kalau misalkan udah ada yang aneh-aneh teh, lambung aku bereaksi. Oke, lanjut. Lambung, langsung. Oke guys, enjoy. Masukin deh. Seru. Langsung. Masukin. Maaf, bagaimana? Tadi Baba juga mengarahkan ke sini karena bentuknya seperti lab, mungkin banyak keramik. Nah, mungkin di sini proses basahnya ya, soalnya keramik, terus ada pembuangan yang makin lagi membuat ini dibuat di zaman lama lah, kita nggak bisa detail soal Belanda. Tusuk gitu. Karena banyak besi-besi tergantung. Oh, masukin. Tapi kayak nggak sengaja ya. Nggak ada yang cowok. Kurang Sokara sakene. Sokara sakene. Mimitina kumaha. Cilaka gitu. kumaha gitu ya. Main cilaka. Terus kan mana? Hah? Rabu. Kumaha tuh? Muter balik meren. Sagura. Bergawe sama awal kita balik. Usaha itu, tuan. Lumayan tapi lumayan agak kelam ya. Aja. Bener. Mimitin nama bener. Terlihat bener. Nah, aku ngabela kene. Lain ku cilaka mah nya. Tidak ayahnya. Setona yang ini. Masakan meninggal di sini sekarang Dia ayah di dia, ha? udah suara sengaja bener. Ya tuh, udah bisa ngomong. Nah, dibela wae. Gawe teu bener. Ambak si tuan teh gitu. Jadi pas tadi Ade bilang sakit perut teh, aku ngerasa ada tuan yang ngeliatin si Ade we kieu. Kayak maneh gitu. Sudah maneh dah. Kitu tah ambak si tuan teh. Itu pertanyaan nah dibela wae. Tah nah ngabeakeun padahal maneh nu nyieun kieu teh. Kunaon bager tapi manehna teh. Bager. Asa teu mungkin ya lamun niat jahat mah kitu maksudnya. Sama. Beda deui. Jika lain maneh. Kalau lagi bos banyak. Tuh atuh. Bisa. Kumaha? Aya kene di dieu nya. Wah. Tapi yang maneh hungkul atau loba nu siga kieu. Baturan maneh dikiekeun oge henteu. Tapi kaki ya. Anu carekan maksudnya di kitu mun sambak. Poek benernya. Poek bener kalepasan. Beren. Sing Pasan sing ikhlas aya boga pikiran kitu sing ikhlas. lain. Tapi asa nanti mereda. Nyari hati nanti. Mereda aja. Kemana hatinya. Tapi berat. Kagak gitu. Nya ngati. Ngebaskeun. Sugan teh moal mataknya. Soalnya mun teu paeh riweuh urang kudu ngubaran. Ngebaskeun we kagak. Bener.
Di dia pisan. Bagian mana ya bijinya? Ya tuh hampura orang tuh bisa kumaha. Ya. Saya batura ya. Asal kacaritakeunnya main apalnya. Oh yang geus nyaho ya gitu mah ikhlas mah. Kayak cageus Sing sorangan. ikhlas. Ya. Ikhlas we inget ka Allah Kayak insyaallah cageus sorangan marenya. Ya eun ya. Cek aing mendingan ini. Nah, aku naon Justru orang rek kaluhur bieu mah. Tadina Eta untuk kita mah itu nama. sana. Justru anu bieu panggil orang dihareup beda. Oh ieu teh tataraeun aya nu ka dieu ieu. Mun pok si ieu carita disiksa deui ieu. Bieu. Kalah kuning suka Aing teh. ge. Geus cicing we. Tapi orang yang hafal ieu teh. Ah nyakop bermain cek aing mah. Tong di deketan. Ya mana keluar ge nu di dieu mah pasti disiksa. Malu karena merenya ngono. Henteu. Mau geus balik orang balik. Heuting kenapa tong kan tingali we. Ya, Nu sejen. nya. Lah nu gara we. Ulah. Udah pokoknya orang keluar ti dia ge basa. Nu Baheula teu meunang cari tanah naon. nu gawe mah ulah diajak ngobrol ulah. Harus nama kita bakal tinggali. Antepkeun we. Aya maneh antepkeun ya. Pura-pura tinggalinya. Ya, siap. Orang dengan nu saja. Siga bijeu mah karunya. Nya. Nuhun. Terus diingetan. Sok buru. Ayo kita keluar, lanjut orang kan kudu balik oge. Tong ditanya eta mah. Nya mau we. Sok keluar. Ya ai gitulah. Geus. Juga jadi yang selalu digaris bawahi sama dia teh selalu disiksa maksudnya setelah meninggal mungkin pas masih hidupnya juga gitu ya Kayak gitu. sampai ke bawah setelah meninggal mungkin Rasanya teh bipolar bisa jadi. Ih. sampai sekarang pun nggak boleh cerita gitu kan pasti disiksa apa dari dulunya gitu apa gimana jadi. gitu. Ya kalau ada salah aja salah kali. iya namanya juga penjajah ya Betul. kita geser lagi ke tempat lain guys yuk. Apa yang ngerasain Om? Perempuan umur 26 tahun. Tapi mukanya nggak ada. Jadi ketutup sama rambut karena kayak ngelupas gitu mukanya tuh di sini. Kenapa kayak gitu? Itu seperti kayak jatuh dari atas. Bisa masukin ya? Mungkin tuan-tuan. Banyak banget. Jadi memang bangunannya itu udah banyak yang hancur gitu. Terus banyak tanaman-tanaman yang tinggi. Jadi memang aksesnya juga agak lumayan sulit. Bahkan konon makam Belanda yang diduga ada di sini tuh 2 makam kayak sudah tertutup oleh rimbunnya pepohonan gitu. Makanya kita memilih tempat yang aman. Dan saat ini Angga lagi coba mencari sosok yang bisa dikajak buat komunikasi dan bercerita setidaknya ada info apa sih dari tempat ini yang kita nggak tahu gitu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sebenarnya saya tidak mau di tempat ini. Kita akan berpindah ke tempat lain. Tidak apa-apa, sebentar Oh saja. iya,
ada yang bisa disampaikan atau sedikit cerita tentang apa yang terjadi kepada Tuan atau bahkan tempat ini? Ya, saya bekerja di sini. Ya. Bekerja untuk sesuatu yang harus saya lakukan. Ya. Ya, yang terjadi sakit. Oh, oke. Ya, Menyakitkan. sakit. Oh, sakit. Ya, Oh, sakit dan saya sudah suka tempat ini. Saya tidak pergi. oh khusus Tuan sakit. Yang lain tidak. Ya, ada beberapa yang menjadi korban. Jadi banyak juga. Ya, tapi di sini sudah tidak terlalu banyak. Oh, tadi saya sempat didatangi yang seperti dari dalam gorong-gorong di bawah tanah itu apa sih Tuan? Ya, kami ikut apa yang kalian buat. Oh iya, baiklah. Kami lihat cara, kami buat cara, kami lakukan. Oh baik. Ya. Sesuai sama yang Om Sansan ngomongnya. Ya. Saya ingin tanya satu hal lagi terakhir. Yang saya dengar katanya di sini ada kuburan. Ya. Apakah itu milik Tuan? Ya. Baiklah. Di sebelah mana Tuan? Sudah tidak bagus. Baik. Ada 2 katanya. Ya. Dengan siapakah? Kalau boleh saya tahu. Ada satu teman. Oh baik. Terima kasih Tuan, maaf mengganggu. Saya akan mencoba untuk jalan-jalan ke tempat lainnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi tempat saya sudah tidak bisa. Tapi Tuan tidak berencana untuk pergi meninggalkan tempat ini? Tidak. Baiklah, terima Ya. kasih. Ya. Selamat malam. Ratel bos Gatel. Oke, tadi nyambung ya, kayaknya ada beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh tradisi ya. Dari budaya kita yang akhirnya diikuti aja gitu ya sama. Iya, memang kalau secara bacaan yang sempat saya baca juga gitu, Neng. Jadi orang-orang Belanda itu ketika datang ke sini itu mempelajari banyak hal yang terjadi di tempat ini. Termasuk Jadi budaya. bagaimana di sini bisa hidup dengan budayanya, dengan tata cara pembangunan dan segala macam, mereka pelajari itu. Dan Salah ya, satunya salah zaman satunya dulu itu. tumbal gitu. Salah satunya. Untuk Teh bau bunga banget teh. Sosok penari. Wilujeng Wengi. Aturan wilujeng wengi. Nuhun. Alah, Aduh, bagja dianjangan. kagandengannya hapunten. Da teu wangi pangintennya. Sumuhun daras. Atau kula mah dianjangan. Mohon nyaeta hoyong nguriling we hoyong terang Mohon kapungkur kumaha. mangga teu sawios. Mohon. Mangga bilih. Oh, kapal ditu we, kapal dieu mangga. Da bade ka mana oge dituturkeun pangintennya nuturkeun. Mohon atuh ngadawi di sakedapan bade nguriling tala di dieu. Mohon. Bilih aya nu bade disanggemkeun mangga. Hoyong ngali. Aduh, kayak abi tata roselanya. Kami kenging engke aya nu nyamper panginten. Da nanging awak abi aya di dieu oge da. Laras. Hoyong Laras. pangintennya Laras. dalim.
Halim. Halimi lari mah sesah pangintennya. Mudah-mudahan aya widi engke tiasa ngalih. Yang biasa ngalih. Yos Kahartos. tekedah hari eta nama. Mohon. Asa diganggayong. Mudah-mudahan tiasa senggalnya. Mohon. Mang- Bantosan. Insya Allah ngarojong kedua. Dan itu nggak cuma 1-2 ya? Ya. Ada beberapa. Mungkin nanti Om Sansan bisa bantu ya. Iya. Oke. Kita istirahat dulu, biarkan ini dan Iko dan Kakang melanjutkan perjalanan mereka. Oke, Om, tadi sama Teresa gimana? Ya itu Dapat luar apa biasa. aja? Iya. Tadi pas di bawah ya, Nah. itu banyak gangguan sih, istilahnya tuh banyak yang ingin masuk juga, tapi kan kita kan difilter gitu, yang masuk kita kan nggak sembarang yang ingin kita ajak ngobrol, tapi hal-hal yang ingin tahu tempat ini dulunya seperti apa. Biar kita Jadi- dapat informasi lah ya. Iya betul, informasi seperti itu. Tadi sebenarnya kita udah diwanti-wanti sama mungkin yang masuk ke Kakang salah satu pekerja Iya. bilang nggak usah mau banyak tahu, kalian pulang aja. Apalagi ada salah satu si tuan lah ya, yang nggak mau diganggu, nggak mau ditanya-tanya. Cuman kita penasaran ya, datang ke sini masa nggak pulang nggak dapet apa-apa gitu. Betul. Jadi Cuman jadi simpang siur dari kita ketemu dua. Nah ini ngobrol di kita komunikasi sama dua sosok yang bisa kita sebutkan meninggal di sini. Ini nggak tahu juga bisa jadi benar atau tidak. Tapi kalau kita sambung-sambungin sama dua makam yang memang masih simpang siur juga informasinya, ya, apakah benar makam Belanda pertama atau mungkin makam yang disebut makam Belanda yang sebenarnya menyimpan rahasia yang nggak bisa diceritain. Itu bisa disambungin. Terus kalaupun itu makam Belanda yang kata Om Sansan bilang menyimpan rahasia yang nggak boleh kebongkar, nah si dua sosok yang tadi berkomunikasi sama kita menceritakan juga, karena menurut mereka kita nggak boleh nyeritain apa-apa tentang ada yang di sini karena si sosok tuan ini akan marah. Itu nyambung juga. Jadi ada dua kemungkinan nih. Jadi karena kita masih di area sini, kita coba jalan ke dalam sambil lihat suasananya, sama coba komunikasi. Bisa nggak sih kalau kita memaksakan untuk tetap komunikasi sama si tuan ini? Siapa tahu bisa dapat informasi yang lebih tepat dan meluruskan apa yang terjadi di sini. Gitu. Oke, sambil jalan guys. Tetap sih kelihatan banget, Mak. Iya. Sosok perempuan yang jatuh dari lantai atas. Iya, Ih, kasihan karena banget. by the way kita di lantai 2 ini. Kayak tempat ada buat ini air juga ya. Au, apa ini? Beling ya? Jujur kita agak asing ya sama bentuknya, maksudnya yang biasa kita datangin tuh pabrik-pabrik, bukan pabrik tekstil, jadi sama bentuk dan layoutnya ini dulu mesinnya apa. Beberapa pabrik yang kita udah datengin, apalagi pabrik-pabrik lama, kita udah bisa nebak, oh ini tuh mesin ini di sini, ini tempat apa. Kalau ini kita gambling, jadi kita nggak punya informasi sama nggak bisa jelasin ke kalian ini ruangan apa dan lain-lain. Bentuknya juga biasanya kan ini pabrik Belanda tuh gede, Betul. hall gitu ya Kang. Ini Kebanyakan rumah gitu. kayak lorong, ada ruangan, lorong. Kayak kantor ya, seperti itu, bukan? Iya. Mungkin ini buat ngelola kain dari sini. Tapi katanya produksinya di luar itu, yang udah dihancurin. Yang beberapa di situ. Justru di sini untuk masalah kayak aroma itu lebih ke hanyir banget ya, kayak bau hamis Itu bisa. dan basah lagi. Karena banyak kotoran juga, sudah terbengkalai. Ada sesuatu ya? Udah.
Tapi itu bukan yang kita cari. Bukan ya? Tapi aku ngeliat sosok Belanda juga sih. Dia bawa pisau. Bawa pisau. Dia bawa pisau gitu. Coba aja ngobrol. Apa karena gas ngamuk jadi beda ya? Oke. Selamat malam. Selamat malam. Kalian mau mati di sini. Apa? Mau mati di sini. Tidak. Tidak. Pulang. Dan tidak mungkin mati kita. Pulang saja. Di tangan kamu. Tidak ada yang saja, mau ini tempat mati saya. malam ini. Apa urusan kalian masuk ke sini? Meluruskan apa yang Tidak terjadi. ada yang harus diluruskan. Siapa Oh, kalian? ada yang kamu tutup-tutupi. Siapa kalian? Kalian bekerja di sini. Kita Kalian bakal jadi memberi kakak makan kita saya. sendiri. Kalian memberi makan semua orang di sini. Urusan kalian apa datang ke sini? Hanya meluruskan, Tidak menanyakan ada orang-orang yang diluruskan. meninggal di sini karena itu Urusannya apa? saudara kita. Kalian saudaranya? Ya, karena Mana sama buktinya? pribumi. Bawa kertasnya, bawa di hadapan saya. Atas apa? Cok? Kertas untuk apa? Bukti, bodoh. Oh, oke. Kamu tidak mau menjelaskan apa-apa. Saya tidak perlu. Kalian bukan siapa-siapa. Kamu yang bukan siapa-siapa, ini tanah kami. Nah, Kamu tahu yang kamu siapa lakukan? yang bangun ini? Siapa yang menjadikanmu? Kamu bisa bangun hidup? ini di tanah kita. Kenapa di tanah kita? Kenapa nggak di negara kamu sendiri? Tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Wow. Nggak mau jelaskan Jika apa-apa. saya tidak datang, kalian masih panjat pohon. Ya nggak masalah sih. Kalian tidak bisa pakai baju. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Mungkin lebih kenapa kalian Pribumi datang. memang keras kepala. Kita cuma mau tahu alasan kenapa kalian datang ke tanah kami. Karena kalian bodoh. Kami buat pingsan. Karena ada yang kamu butuhkan yang tidak ada di negara kalian. Itu bodoh. Oh, itu tidak bodoh. Itu bodoh. Oh, tidak. Kita yang membangun ini semua. Kamu tinggal menjelaskan kenapa mereka meninggal di sini, kenapa mereka mati di sini. Terus itu kenapa sosok perempuan yang jatuh dari lantai atas itu selalu ingin komunikasi sama kita? Dan itu kenapa rahasia itu makam kita tidak boleh untuk lihat? Pulanglah. Saya tidak akan bicara lagi. Kalau tidak, baiklah. Astagfirullahaladzim. Kayak licik gitu kan orangnya. Betul. Sebenarnya saya tidak setuju dengan apa yang saya katakan, tapi sangat menyebalkan sih. Menyebalkan Sesuai bahasanya. dengan pemikiran saya gitu. Yang dia omongin benar. Intrusive thought. Diikutin. Yang dia omongin benar. Coba Tapi kan kita sebagai pribumi ya, Iyalah. nggak mau digituin juga di zaman sekarang. Gatel. Cuman dia bilang kalau Tapi nggak benar mau pergi juga. silakan saja. Tak, silakan saja dia pergi. Kayak mempersiapkan sesuatu. Jadi naon? Yang aku rasa ya, Kita kabur. apa kita harus kabur saja? Kita kabur. Tadi Kayak Mona. aku ngerasa mungkin yang tadi kita udah Om ceritain ketemu sama AA tadi juga tuh sama Teteh bareng ada sosok Tuan. Aku ngerasa emang kayak partner tapi gak mau peduli juga kayak Masing-masing masing-masing. punya pemikiran. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalau mau masa dicari, bukan cari Belanda buat aku. Cari Cari orang orang Indonesia, cari pribumi
yang kenapa Belanda bisa melakukan itu? Jadi Kenapa percaya tumbak? Kenapa percaya tradisi kita? Itu sih. Terus Itu percaya karena mereka dia tetap melakukan melakuin iya. Hal itu ya. menginihin itunya jeung punduknya. Dan ininya jeung punduknya ya. Terus nah jangan lupa. Maksudnya mereka tuh tetap kayak adat-adat yang kita ada sampai sekarang kayak benjang gitu dan lain-lain. Ini terjadi di sini. Mereka kayak aku ngerasa ketika mereka mendapatkan apa ya pemasukan yang gede banget atau apa segala macam, mereka tuh pestanya kayak gitu. Betul. Iya. Itu sih. Dan tadi banyak banget suara dan Mau dicari lagi? Apakah kita akan ke situ lihat sosok perempuan yang dari tadi ingin informasi? boleh. Boleh. Yuk, Oke. Siapa tahu. Karena panggilan di situ kuat loh. siapa tahu ada jawaban. Jadi sebelum kesini tadi ngejar yang perempuan yang dimaksud Iya. Om Sansan itu, aku ngerasanya sama Ayana, si tuannya nggak bawa bodyguard lah kan. Kayak namanya. pasukannya gitu, Karena iya. kita ngeyel nggak mau pergi dari nggak sini. mau pergi dari sini. Jadi yang aku rasain sama banyak gitu centengnya teh. Dan itu kayak membawa kayak alat-alat yang dari zaman dulu gitu kayak ngusir kita dengan kasar lah gitu. Ada aja. Mas Ayana ya. Ya, Mas Ayana kan. Ada sanes nantang atuh. Oh, udah gitu. Ada Mana yang apa? Oh. Tunjuk Lita. Keselain masa kurang beda. Otek ngomong. Bayang itu sikat gitu. Koma. Mohon ngerti. Oke. Tenyakeun we. Ben. Nggak mau ngertiin manehna mah. Bener. Tapi mah ka dieu teh nya naon kan terang kumaha gitu kan kita ka sohor jeung ka kubur teh. Pabrik sae. Ya. Hampura. Loba luas. Mohon Kumanya tugas sebenarnya. tiba di bayar. Leberea. Rek. Nah, ieu kayana kedah kumaha. Abg alim ngaganggu anu di dieu beli lepat. Oh, bener. Oh, ngerti ya. Moncok sepuh ulah. Nurut Inilah yang kita cari maksudnya guys. Kita harus ngobrol sama orang kita, nggak bisa ngelawan yang lain. tah cenah ieu mah cenah sepuh punten. Cenah mah ayo si nyoh teh lomba. Bisa Karena itu sesajen. Benar. Oh. Baheula teh kitu. Ya marena mah. Anu kitu teh beuki. Da anehnya. Itu nama Baru ningali bisa gitu. Tapi karasa meureun hasilna kitunya. Iya.
No, kayak disanggem ke. Enggak, gitu. Telepon. Oh, Sedih sudah. Telepon. mungkin sedikit banyaknya sudah terjawab ya tuh. Udah jawab semua cuma Penasaran kita tadi apakah dari awal Om Sansan apakah ada tumbal apa segala macam. Iya. Seperti tadi menjelaskan ya. Mau bako. Wah kok. So kita bareng lagi sama Teteh ya. Kita ceritain apa yang terjadi di sini. Iya. Oke, akhirnya selesai sudah penelusuran kita malam ini. Ini lokasi terakhir di Majalaya. Terima kasih untuk Om Sansanje. Terima kasih guys yang sudah Terima menyambut kasih. kita dengan Iya. sangat baik. Juga ada timnya. Kita juga mendapatkan rekomendasi tempat yang oke buat kita datengin Iya. di Majalaya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir, tapi Iya. kita akan ketemu lagi. Mungkin Amin, nanti amin. Om Sansan yang ke Bandung. Boleh. Oke. Suatu kebanggaan pokoknya mah diundang sama jurnalisa. Bahagia. Terima kasih Wislis. Om, sehat-sehat, Iya. sukses terus karirnya. Amin. Mudah-mudahan semakin banyak jobnya. Amin. Amin. Udah gengs, sudah terjawab Sudah terjawab sahabat? semuanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Junarisa malam ini. Majalaya malam ini seru banget. Mudah-mudahan kalian yang ada di luar kota juga bisa kasih rekomendasi buat kita datengin kotanya ke tempat-tempat lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan Junarisa malam ini. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.